Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok B2, 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk laporan responsi teknologi sediaan farmasi Solida. Yang pertama, ada anggota kelompok, ada Ade Anissa, Adila Ayu Tamara, Ayu Regita Cahyani Simamora, Dea Lusnita Miliona, Erin Khairunisa, dan Sekar Inayah Kinanti. Di sini laporan kami tentang pembuatan tablet metode kepala langsung. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya, tablet dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempah. Untuk tablet kempah dapat dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Sedangkan untuk tablet dapat dibuat dengan 3 cara umum, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan kempah langsung. Pada laporan ini, kami menjelaskan tentang metode pembuatan tablet dengan kempah langsung. Kempah langsung itu tersendiri telah lama digunakan untuk memperkenalkan pengempahan senyawa kristalin tunggal, biasanya berbentuk garam anorganik dengan struktur kristal kubik seperti natrium klorida, natrium bromida, atau kalium bromida, menjadi suatu padatan tanpa penambahan zat lainnya. Kempah langsung dapat digunakan untuk menyatakan proses ketika tablet dikempah langsung dari campuran serbu zat aktif dan eksipien yang sesuai, termasuk pengisi, disintegran, dan lubrikan, yang akan mengalir dengan seragam ke dalam lubang kempah dan membentuk suatu padatan yang kokoh. Untuk kelebihan dan kekurangan metode kempah langsung, untuk kelebihannya lebih ekonomis dikarenakan peralatan, konsumsi daya, ruang, waktu, dan tenaga yang minim menyebabkan kurangnya biaya produksi. Cocok untuk zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas. Lebih kecil kemungkinan untuk terjadi perubahan di solusi dibandingkan tablet granulasi. Langsung hancur menjadi partikel bahan aktif, alih-alih granul yang langsung bersentuhan dengan cairan di solusi dan menunjukkan disolusi yang relatif lebih cepat. Selain itu, terhindar dari pemadatan yang tinggi seperti smuggling atau raw compacting. Proses dilakukan dengan cepat sehingga minim akan kontaminasi dari zat-zat lain. Kesempatan untuk mikroba tumbuh minim dikarenakan ketidak ada air. Untuk kekurangannya itu sendiri, perbedaan ukuran partikel dapat menyebabkan kekurangan seragam kandungan zat aktif dalam tablet. Zat aktif dengan dosis besar tidak mudah untuk dikemas secara langsung. Selain itu, sulit dapat pemilihan eksipien dikarenakan eksipien harus bersifat mudah mengalir, memiliki kompresibilitas yang baik, kohesivitas, dan adhesivitas yang baik. Dalam beberapa keadaan pengisi dapat berinteraksi dengan obat. Aliran statik pada obat dapat terjadi hingga diperlukan pemeriksaan yang rutin. Untuk bahan tambahannya yang dapat ditambahkan pada tablet dengan metode kempah langsung harus memiliki beberapa syarat, diantaranya memiliki aliran dan kompresibilitas yang baik, distribusi ukuran partikel yang serupa untuk sebagian besar zat aktif, sehingga menghindari pemisahan selama pemrosesan. Curah kepadatannya harus tinggi. Selain itu, kualitas batch ke batch harus dapat diproduksi. Stabil secara fisik dan kimia saat bersentuhan dengan kelembapan udara dan panas. Inert secara kimiawi, artinya tidak dapat mempercepat degradasi bahan aktif atau eksipien lainnya. Selain itu, syarat eksipien itu harus kompatibel dengan komponen kemasan, tersedia di seluruh dunia dan lebih disukai dari satu pemasok. Faktor yang paling utama dalam pemilihan metode kempah langsung yaitu sifat alir dan kompresibilitas dari zat aktif. Zat aktif dengan dosis atau kekuatan yang besar, maka sifat alir ditentukan oleh sifat zat aktif itu sendiri. Zat aktif dengan dosis kecil, maka sifat campuran secara keseluruhan ditentukan oleh bahan tambahan. Zat aktif dengan dosis yang kecil dan sedang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang jelek, masih dapat dikempah menjadi tablet metode kempah langsung dengan bantuan bahan tambahan yang disebut filter binder atau pengisi pengikat. Filter binder adalah eksipien yang ditambahkan sebagai bahan pengisi yang sekaligus sebagai bahan pengikat pada metode kempah langsung. Filler binder umumnya merupakan metode co-compressed sehingga memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan material dasarnya.
Filler binder dapat digunakan dalam kempa langsung karena memiliki ukuran yang lebih besar atau granulat dan bentuknya sferis sehingga dapat mengalir dengan baik. Pada proses pengempaannya, filler binder juga dapat mengalami deformasi plastis sehingga sifat kompresibilitasnya baik. Selanjutnya, coprocessor adalah eksipien yang telah mengalami pengolahan terlebih dahulu. Dengan kombinasi dua atau lebih eksipien, perubahan yang terjadi hanya terkait perubahan secara fisik dan tidak mengubah struktur kimianya. Coprocessor akan menghasilkan eksipien dengan sifat yang lebih baik dibandingkan material asal dan tidak dapat diperoleh dengan hanya mencampurkan secara fisik. Contohnya, eksipien coprocessor untuk co-filler binder. Itu ada methylstyrene selulosa atau MCC, laktosa, amilum, manitol, kalsium, ada kalsium sulfat, karbonat, atau fosfat. Untuk prosedur pembuatannya, metode kempa langsung ada penambahan granulat dasar, ada yang tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan granulat dasar. Yang pertama, semua bahan dihaluskan dan ditimbang sesuai kebutuhan. Kedua, buat mucilago amili sebesar 10%. Lalu, bahan granulat dasar dicampur hingga homogen, lalu ditimbang, ditambahkan mucilago amili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah yang dapat digranulasi. Lalu dilakukan granulasi menggunakan pengayak nomor 14. Granul yang terbentuk kemudian dikeringkan sampai kandungan lembab sebesar 3%. Kemudian dilakukan ayak kering dan menggunakan pengayak nomor 16 atau MES 20. Kemudian granul yang diperoleh kemudian dievaluasi. Selanjutnya, prosedur pembuatan tablet. Pertama, ditimbang zat aktif sesuai dengan keperluan. Jika zat aktif menggumpal, dapat dilakukan pengayakan terlebih dahulu. Lalu, campuran zat aktif dengan granulat dasar sesuai keperluan dan ditambahkan amprotap. Dicampur dengan tubular mixer selama 15 menit hingga homogen. Kemudian ditambahkan glidan dan lubrikan, kemudian dicampur selama 2 menit. Lalu dilakukan evaluasi massa cetak meliputi aliran, kompresibilitas, dan kandungan lembab. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, dilakukan pengempaan dengan patch diameter 6-8 mm sesuai bobot tablet yang ditetapkan. Kemudian dilakukan evaluasi akhir terhadap tablet yang diperoleh. Adapun 4 resep yang dibahas pada laporan ini yaitu yang pertama ada resep 1, resep 2, ada resep 3, dan resep 4. Untuk zat aktifnya itu sendiri sama menggunakan fenobarbital 30 mg. Perbedaannya ada di eksipien yang digunakan. Untuk resep 1, eksipien yang digunakan itu adalah amilum kering sebesar 10%, granulat dasar, Mg stearat 1%, dan TOC 2%. Sedangkan untuk resep 2, ada Avisal pH 102 sebesar 5%, granulat dasar, Mg stearat 1%, dan TOC 2%. Untuk resep 3, ada amilum kering 10%, sukrosa, Mg stearat 1%, dan TOC 2%. Untuk resep 4, ada Avisal pH 102 sebesar 5%, laktosa, Mg stearat 1%, dan TOC 2%. Untuk perbedaan formula keempat resep, yaitu eksipien yang digunakan dalam resep 1 adalah amilum kering, granulat dasar, Mg stearat, dan TOC. Amilum kering berfungsi sebagai bahan penghancur atau disintegran, sedangkan untuk granulat dasar itu sebagai bahan pengikat dan pengisi. Untuk Mg stearat itu sendiri berfungsi sebagai lubrikan atau pelincir, dan TOC berfungsi sebagai pelicin atau glidan. Dalam resep 2, bahan pengikat yang digunakan ada Avisal pH 102, di mana diharapkan tablet yang dihasilkan lebih kompak, karena Avisal pH 102 memiliki sifat alir partikel yang ikatan hidrogennya lebih kuat dan kohesif, sedangkan granulat dasar sebagai bahan pengisi. Pada resep 3, eksipien yang digunakan ada amilum kering, sukrosa, dan Mg stearat, dan TOC. Pada resep 4, eksipien yang digunakan adalah Avisal pH 102, laktosa, Mg stearat, dan TOC. Untuk amilum kering, pada resep 3 berfungsi sebagai bahan penghancur dan disintegran dan pengikat. Sedangkan untuk sukrosa pada resep 4 berfungsi sebagai bahan pengisi tablet. Mg stearat berfungsi sebagai lubrikan dan TOC berfungsi sebagai glidan. Untuk resep 4, Avisal pH 102 berfungsi sebagai bahan pengikat dan disintegran.
laktosa sendiri berfungsi sebagai bahan pengisi. Nah, perbedaan dari 4 resep tersebut adalah penggunaan bahan tambahan sebagai disintegran glidan serta pengisi tablet. Pada resep 1 dan 2 adanya pembuatan granul dasar, sedangkan pada resep 3 dan 4 tidak. Pembuatan granulat dasar ini bertujuan untuk memperbaiki sifat alir campuran dengan harga lebih murah sehingga keseragaman bobot dan pengisian cetakan dapat dicapai. Sedangkan pada resep 3 dan 4 diketahui sukrosa dan laktosa memiliki sifat alir yang baik sehingga tidak perlu dibuat granulat dasar untuk memperbaiki sifat alir campuran. Selain itu, perbedaan pada resep 3 dan 4 adalah penggunaan bahan pengisinya. Pada resep 3 digunakan sukrosa, sedangkan pada resep 4 untuk bahan pengisi tablet digunakan laktosa. Untuk evaluasinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada evaluasi granul, evaluasi IPC atau in process control, dan evaluasi akhir atau evaluasi tablet. Untuk evaluasi granul, uji yang dilakukan adalah uji granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan alir, kadar lembab. Sedangkan untuk evaluasi IPC, yang diuji ada sifat alir, bobot jenis, dan kadar manfaat. Untuk evaluasi tablet, keseragaman ukuran atau diameter, keseragaman ukuran untuk tebal, dan kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Evaluasi granul pada resep 1, granulometri ini berfungsi untuk granulometri ini dilihat dari distribusi granul itu baik atau tidak. Untuk bobot jenis itu kemungkinan campuran memisah kecil, sedangkan kadar manfaat sifat alir agak baik, untuk kecepatan alir memenuhi syarat, dan kadar lembab memenuhi syarat. Sedangkan untuk evaluasi granul resep 2, untuk evaluasi granulometri, distribusi granul tidak baik. Untuk bobot jenis, kemungkinan campuran memisah kecil, sedangkan untuk kadar manfaat sifat aliran jelek. Untuk kecepatan aliran memenuhi syarat, sedangkan untuk kadar lembab juga memenuhi syarat. Dapat dilihat di tabel. Untuk evaluasi granul pada resep 3 dan 4 itu tidak ada karena resep 3 dan 4 tidak memakai granulat dasar. Untuk evaluasi IPC pada resep 1, sifat alirnya itu memenuhi syarat. Untuk bobot jenisnya, kemungkinan campuran memisah kecil, sedangkan untuk kadar manfaat memiliki sifat alir yang baik. Untuk evaluasi IPC pada resep 2, hasil evaluasinya sifat alirnya itu memenuhi syarat. Untuk bobot jenisnya, kemungkinan campuran memisah kecil, sedangkan untuk kadar manfaat memiliki sifat aliran yang jelek. Untuk evaluasi IPC resep 3, hasil evaluasinya itu sifat alir tidak memenuhi syarat, sedangkan untuk bobot jenisnya kemungkinan campuran memisah kecil dan kadar manfaat pada resep 3 memiliki sifat aliran yang jelek. Untuk resep 4, hasil evaluasi sifat alir tidak memenuhi syarat, bobot jenis kemungkinan campuran memisah kecil, kadar manfaat memiliki sifat aliran yang sangat jelek. Selanjutnya ada evaluasi tablet. Hasil evaluasi tablet pada resep 1 yang pertama adalah keseragaman ukuran, yaitu untuk resep 1 memenuhi syarat. Untuk kekerasannya memenuhi syarat juga, viabilitas tidak memenuhi syarat, keseragaman bobot tidak memenuhi syarat, dan waktu hancur memenuhi syarat. Untuk hasil evaluasi tablet pada resep 2, untuk keseragaman ukuran memenuhi syarat, kekerasan memenuhi syarat, viabilitas tidak memenuhi syarat, keseragaman bobot tidak memenuhi syarat, dan waktu hancur memenuhi syarat. Untuk evaluasi tablet resep 3, hasil evaluasinya untuk keseragaman ukuran itu memenuhi syarat, kekerasan tidak memenuhi syarat, viabilitas tidak memenuhi syarat, keseragaman bobot tidak memenuhi syarat, dan waktu hancurnya memenuhi syarat. Untuk evaluasi tablet resep 4, hasil evaluasinya untuk keseragaman ukuran memenuhi syarat, kekerasan tidak memenuhi syarat, viabilitas memenuhi syarat, keseragaman bobot tidak memenuhi syarat, dan waktu hancur memenuhi syarat. Selanjutnya ada pembahasan. Pada pembahasan ini, metode kembang langsung yaitu pembuatan tablet dengan kecepatan tinggi. Pembuatan tablet dengan metode ini memerlukan excipient yang memungkinkan untuk pengempaan langsung tanpa tahap granulasi terlebih dahulu.
metode kepala langsung menghindari banyak masalah yang timbul. Ada granulasi basah dan granulasi kering, Walaupun demikian, sifat alin masing-masing bahan pengisi merupakan hal kritis, di mana perubahan sedikit dapat mengubah sifat alin dan kempah sehingga menjadi tidak sesuai untuk dikepal langsung. Keuntungan pada metode kepal langsung yaitu yang pertama, dia lebih ekonomis karena validasi proses lebih sedikit, lebih singkat prosesnya karena waktu yang diperlukan lebih singkat. Sedangkan untuk tenaga dan mesin yang dipergunakan juga lebih sedikit. Dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab, serta waktu hancur dan disolusinya lebih baik karena tidak melewati proses granulasi tetapi langsung menjadi partikel. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari metode kepala langsung, diantaranya ada perbedaan ukuran partikel dan kerapatan hubung antara zat aktif dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menyebabkan kurangnya keseragaman kandungan zat aktif di dalam tablet. Zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk dikempal langsung. Selain itu, kekurangannya sulit untuk pemilihan eksipien, karena eksipien yang digunakan harus bersifat mudah mengalir, memiliki kompresibilitas yang baik, kohesivitas, dan adesivitas yang baik. Sedangkan dalam beberapa keadaan pengisi dapat berinteraksi dengan obat, dan aliran statik dapat terjadi pada obat selama pencampuran, sehingga pemeriksaan perlu dilakukan secara rutin. Pada pembuatan tablet kali ini menggunakan zat aktif fenobarbital, di mana fenobarbital sendiri mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. Untuk rumus molekulnya itu ada CH12, H12, N2O3. Pembeliannya dari fenobarbital yaitu berbentuk hablur kecil atau serbuk, hablur putih berkilat, tidak berbau, tidak berasa, dapat terjadi polimorfisa. Si fenobarbital ini stabil di udara. Untuk pH-nya itu pH larutan jenuh lebih kurang 5. Kelarutannya yaitu sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol, eter, larutan alkali hidroksida, dan alkali karbonat. Agak sukar larut dalam kloroform. Fenobarbital juga sangat sensitif terhadap udara dan kelembapan, serta pada suhu yang sangat panas mudah terurai. Sehingga berdasarkan sifat fisikokimianya tersebut, fenobarbital sebagai zat aktif sangat cocok digunakan dalam pembuatan tablet metode kepala langsung. Eksipien yang digunakan pada resep ini yaitu yang pertama ada amilum kering sebagai desintegran atau penghancur, granulat dasar yang mengandung mucilago amilis sebagai bahan pengikat, dan magnesium stearat sebagai lubrikan untuk mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan dan penarikan tablet. Selain itu ada TAK sebagai glidan, di mana fungsinya itu untuk menaikkan atau meningkatkan fluiditas massa yang akan dikempah. Ada Avisel PH102 yang berfungsi sebagai pengikat, pengisi, dan lubrikan dalam pembuatan tablet. Untuk pengisinya yang saat itu ada sukrosa berfungsi sebagai pengisi dan pemanis, laktosa berfungsi sebagai pengisi. Untuk pembahasan, proses pembuatan tablet dengan metode kepala langsung terdiri dari dua bagian, yaitu pembuatan granulat dasar dan pembuatan tablet. Pada pembuatan granulat dasar, diawali dengan dihaluskan semua bahan dan ditimbang sesuai kebutuhan. Selanjutnya dibuat mucilago amilis 10%. Bahan granulat dasar tersebut lalu dicampur hingga homogen, kemudian ditambahkan mucilago amilis sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah yang dapat digranulasi. Dilakukan proses granulasi menggunakan pengayak nomor 14. Setelah itu, granulat dikeringkan sampai kandungan lembab sebesar 3%. Dilakukan proses ayak kering dengan menggunakan pengayak nomor 16 atau mes 20. Kemudian granulat yang diperoleh kemudian dievaluasi. Bagian berikutnya adalah proses pembuatan tablet yang diawali dengan penimbangan fenobarbital sesuai dengan keperluan, di mana jika zat aktif yang digunakan menggumpal, maka dapat dilakukan pengayakan. Kemudian dicampurkan fenobarbital dengan granulat dasar yang telah dibuat sesuai keperluan dan ditambahkan amprotap, lalu dicampur dengan tubulan mixer selama 15 menit hingga homogen. Kemudian ditambahkan plak dan Mg stearat ke dalam campuran, kemudian dicampur selama 2 menit.
Dilakukan evaluasi massa cetak meliputi aliran, kompresibilitas, dan kandungan lembab. Selanjutnya dilakukan pengempaan dengan patch diameter 6-8 mm sesuai bobot tablet yang ditetapkan. Langkah terakhir adalah tablet yang diperoleh dapat dilakukan evaluasi akhir. Pada evaluasi granul, terdiri dari evaluasi granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan alir, dan kadar lembab. Untuk hasil uji granulometri pada resep 1, granul distribusi granul tidak baik karena kurva tidak terdistribusi dengan normal. Untuk resep 2, distribusi granul juga tidak berdistribusi dengan normal. Sedangkan untuk evaluasi bobot jenis, pada resep 1, BJ ruah sebesar 0,92 gram per mili, untuk BJ manfaat 1,7 gram per mili, selisihnya 0,2, sehingga kemungkinan campuran bisa adalah kecil. Untuk hasil uji bobot resep 2, BJ ruah 0,75 gram per mili, BJ manfaat 1 gram per mili, selisihnya itu sebesar 0,2 gram per mili, sehingga kemungkinan campuran bisa adalah kecil. Untuk evaluasi kadar manfaat dapat dilakukan dengan memasukkan sejumlah granul 100 gram, kemudian gelas ukur, lalu volume dilakukan pengetukan sebanyak 10, 50, dan 500 kali, dan diukur volume tiap ketukan. Syaratnya adalah jika hubungan dengan indeks CHAR dan mampu alir serbuk. Hasil uji kadar manfaat pada resep 1 sebesar 21,05%, di mana sifat alirnya ini termasuk agak baik. Sedangkan untuk uji kadar manfaat resep 2 dihasilkan sebesar 25%, di mana ini termasuk sifat alir jelek. Untuk yang ketiga ada evaluasi kecepatan alir. Hasil uji kecepatan alir resep 1 sebesar 5,33%, yang artinya memenuhi syarat karena syarat aliran granul yang baik untuk mesin tablet single patch adalah lebih besar 4 gram per second. Hasil uji kecepatan air resep 2 sebesar 6,5%, artinya dia memenuhi syarat. Untuk evaluasi kadar lembab, hasil uji kadar lembab resep 1 sebesar 2,79%, memenuhi syarat, di mana syarat dari evaluasi ini adalah berkisar 1-3%. Untuk hasil uji kadar lembab resep 2 juga memenuhi syarat karena hasilnya 2,3%. Selanjutnya dilakukan evaluasi IPC, yang terdiri dari evaluasi sifat alir, bobot jenis, dan kadar manfaat. Yang pertama untuk evaluasi sifat alir. Hasil uji sifat alir resep 1 rata-rata sebesar 8,3 gram per second. Artinya dia memenuhi syarat karena syarat aliran granul yang baik untuk mesin tablet single patch bila lebih dari 4 gram per detik. Untuk sifat alir resep 2 rata-ratanya 28 gram per second, artinya memenuhi syarat. Untuk sifat alir resep 3 tidak memenuhi syarat karena di bawah 4%, yaitu sebesar 3,23 gram per second. Untuk sifat alir resep 4, dia juga tidak memenuhi syarat karena di bawah 4 gram, di mana hasilnya 0,66 gram per second. Selanjutnya evaluasi bobot jenis. Untuk evaluasi bobot jenis, semakin sedikit selisih antara kedua bobot jenis, maka semakin kecil kemungkinan campuran memisah. Pada resep 1, selisihnya itu 0,12 gram per mili, sehingga kemungkinan campuran memisah adalah kecil. Untuk resep 2, itu selisihnya 0,27 gram per mili, sehingga kemungkinan campuran memisah adalah kecil. Untuk resep 3, selisihnya itu 0,2399 gram per mili, sehingga kemungkinan campuran memisah adalah kecil. Selanjutnya, selisih pada resep 4 itu sebesar 0,353 gram per mili, sehingga kemungkinan campuran memisah adalah kecil. Kemudian dilakukan evaluasi kadar manfaat, di mana hasil evaluasi kadar manfaat resep 1 itu sebesar 13,95%, di mana pada syaratnya dia termasuk memiliki sifat aliran baik. Untuk resep 3, sifat alirannya jelek karena hasilnya itu 27,96%. Untuk resep 3, sifat alirnya juga
termasuk jelek karena dia 25,53% di rentang 25-3%, yang artinya dia memiliki sifat aliran jelek. Sedangkan untuk resep 4, dia berada di rentang 33-38, yang hasilnya 34,9%, yang artinya resep 4 memiliki sifat aliran sangat jelek. Selanjutnya ada evaluasi akhir tablet. Yang evaluasi akhir tablet itu terdiri dari ada evaluasi keseragaman ukuran berdasarkan diameternya, keseragaman ukuran berdasarkan tebal, kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Untuk evaluasi keseragaman ukuran, pada resep 1 dihasilkan rata-rata 20 tablet 0,615 cm, 3 kali tebal tablet itu 0,996 cm, dan 4/3 kali tebal tablet itu 0,443 cm, artinya dia memenuhi syarat. Karena menurut FI edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Untuk hasil evaluasi keseragaman ukuran diameter untuk resep 2 juga memenuhi syarat, untuk resep 3 juga memenuhi syarat, dan untuk resep 4 juga memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi kekerasan berdasarkan tebal tablet. Syaratnya yaitu kekerasan tablet oral itu 4 kg sampai 10 kg. Pada resep 1, rata-ratanya itu 4,6 sekian. Artinya dia memenuhi syarat. Sedangkan untuk resep 2 juga memenuhi syarat karena dia di rentang 4 sampai 10, yaitu 4,765 kg. Untuk uji kekerasan resep 3, dia tidak memenuhi syarat karena tidak berada di rentang 4 sampai 10 kg, yaitu hasilnya 2,6 kg. Untuk resep 4 juga tidak memenuhi syarat karena dia di bawah rentang dari 4 sampai 10 kg, di mana hasilnya itu 1,9285 kg. Selanjutnya dilakukan evaluasi variabilitas atau kerapuhan. Syaratnya dari uji ini yaitu kehilangan bobot tidak boleh lebih besar dari 1%. Jika tablet pecah, maka tidak memenuhi syarat dan tidak dimasukkan dalam penimbangan tablet akhir. Untuk uji variabilitas resep 1 tidak memenuhi syarat karena dia lebih besar dari 1%, yaitu dihasilkan 1,8%. Untuk resep 2 tidak memenuhi syarat juga karena dia lebih besar dari 1%, yaitu 3,2%. Untuk resep 3 juga tidak memenuhi syarat karena dia lebih besar dari 1%, yaitu 4,962%. Sedangkan untuk resep 4 dia memenuhi syarat karena dihasilkan lebih kurang dari 1%, yaitu 0,989%. Selanjutnya ada evaluasi keseragaman bobot, di mana syaratnya di sini adalah tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga kolom A, dan tidak boleh ada 1 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata pada kolom B. Di sini dihitung kolom A yaitu 0,2748336 gram dikurang 0,3194,8 gram, di mana yang pertama itu adalah bobot rata-rata tablet pada resep 1 tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom A dan 2 tablet yang menyimpang dari rata-rata kolom B. Untuk resep 2 juga tidak memenuhi syarat karena ada penyimpangan di kolom A dan kolom B untuk 2 tablet. Untuk resep 3 juga tidak memenuhi syarat karena terdapat 1 tablet menyimpang dari bobot rata-rata kolom B. Sedangkan pada resep 4 juga tidak memenuhi syarat karena terdapat 1 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B. Selanjutnya dilakukan evaluasi waktu hancur. Syarat uji pada evaluasi ini adalah waktu hancur yang diperlukan pada tablet tidak bersalut arus hancur dalam lebih dari sama dengan 15 menit. Pada resep 1, pada semua resep ia memenuhi syarat karena dia kurang dari 15 menit. Pada resep 1 itu waktu hancurnya rata-ratanya 2,45 menit, sedangkan resep 2
itu sebesar 1,015 menit, untuk resep 3 22,83 detik, dan untuk resep 4 15,8 detik. Kesimpulan dari laporan kami yaitu metode kempang langsung memiliki kelebihan pada proses yang cepat, yaitu hanya membutuhkan proses pencampuran dan pengempaan. Namun tidak semua bahan aktif dapat langsung dikempa karena memiliki kelembapan pada sifat air yang jelek dan tidak kompresibel. Oil binder adalah eksipien yang ditambahkan sebagai bahan pengisi yang sekaligus sebagai bahan pengikat pada metode kempang langsung dikarenakan memiliki ukuran yang lebih besar, bentuknya sferis, sehingga dapat mengalir dengan baik. Granul dasar yang digunakan eksipien umumnya tetapi digranulasi terlebih dahulu agar dapat diproses massa dengan aliran yang baik. Selanjutnya, Avisel pH 102 memiliki ukuran partikel yang lebih besar sehingga sifat alirnya baik. Amilum adalah polisakarida dalam tanaman yang disimpan sebagai cadangan makanan dalam biji buah. Salah satu kandungannya adalah amilosa, yang tidak larut dalam air dingin namun bisa menyerap air dalam jumlah besar dan menyebar sehingga bisa digunakan sebagai bahan penghancur tablet. Penambahan amilum manihot sebagai bahan penghancur secara kombinasi intergranulat ekstragranular menyebabkan perbedaan sifat fisik pada waktu hancur tablet. Semakin banyak bahan penghancur, maka semakin cepat waktu hancur tablet. Nah, dapat disimpulkan resep yang paling baik jika ditinjau berdasarkan evaluasi dan formulanya sesuai dengan persyaratan Farmakopeia Indonesia, yaitu resep 1 dan resep 2, yang mana menggunakan eksipien amilum kering dan Avisel pH 102, dikarenakan adanya pembuatan granulat dasar. Pembuatan granulat dasar ini menggunakan mucilago amilni sebagai bahan pengikatnya, yang diharapkan untuk meningkatkan sifat air campuran sehingga tablet yang dihasilkan dapat memenuhi syarat keseragaman bobot dan keseragaman pengisian cetakan. Granul dasar ini dicampur dengan zat aktif untuk memperbaiki sifat fisik dan campuran sehingga dengan keberadaan granulat ini diharapkan aliran keseluruhan campuran menjadi lebih baik, begitu pula dengan kompresibilitasnya. Amilum adalah salah satu penghancur tablet yang paling umum digunakan dengan konsentrasi 2-25%. Konsentrasi tipikal sebesar 15%. Saat menggunakan amilum, langkah granulasi sebelumnya diperlukan dalam banyak kasus untuk menghindari masalah dengan aliran dan penyiksaan. Kelebihan dari amilum sendiri sebagai bahan penghancur yaitu granulnya mampu mengembang apabila kontak dengan air dan amilosa. Aksi kapiler yang lebih dominan dari pengembangan dan juga dapat menghasilkan gaya tolak antar partikel antar konstituen tablet apabila kontak dengan air dan bagian hidrofilik dari amilum. Pada Avisel pH 102, penggunaannya lebih baik digunakan pada metode cetak langsung karena mempunyai sifat air yang baik karena disebabkan partikelnya berbentuk sferis atau berbentuk bulat dan memiliki ukuran partikel yang besar dan mudah mengalir. Sedangkan pada resep 3 dan 4 tidak mengalami proses granulat dasar terlebih dahulu sehingga tablet yang dihasilkan mudah rapuh dan rusak. Selain itu, pada resep 3 dan 4 digunakan laktosa dan sukrosa sebagai eksipien di mana laktosa sebagai pengisi utama dalam metode kempang langsung memiliki sifat alir yang buruk sehingga laktosa harus dimodifikasi dalam bentuk laktosa monohidrat atau laktosa semprot kering. Laktosa juga dapat menyerap kelembapan dari udara sehingga kemungkinan dapat mempengaruhi pada sifat fisik tablet. Sedangkan sukrosa sebagai pengisi dengan kompaktibilitas yang baik namun memiliki sifat higroskopis dan dalam konsentrasi yang sedikit berlebih dapat memperlama proses diintegrasi tablet. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan respons ini. Selanjutnya ada tabel pengerjaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.